Hai anak-anak, selamat pagi. Kita masih melanjutkan tema 3 peduli terhadap makhluk hidup. Masih di subtema 2 juga, keberagaman makhluk hidup di lingkungan. Materi pelajaran yang akan kita pelajari hari ini adalah IPA dengan tema fungsi bagian tubuh hewan dan juga bagian tumbuhan. Sebelumnya kita bahas pentingnya upaya keseimbangan dan pelestarian sumber daya alam. Setiap bagian tubuh hewan memiliki fungsi penting bagi hewan tersebut untuk mempertahankan kehidupannya. Untuk menjaga kelestarian lingkungan, maka hewan sebagai sumber daya alam hayati perlu dijaga kelestariannya. Memelihara hewan, merawatnya, menyayanginya, serta membantu hewan yang terluka adalah salah satu upaya kita untuk menjaga kelestarian lingkungan. Sekarang kita akan belajar tentang bagian-bagian tubuh burung. Bagian utama tubuh burung antara lain yang pertama badan yang ditutupi oleh bulu-bulu, yang kedua sayap, yang ketiga paruh, keempat ekor, kelima mata, dan keenam kaki serta telapak kakinya. Burung biasanya dipelihara karena suaranya yang merdu. Jenis burung bermacam-macam sesuai dengan keunggulannya masing-masing. Berikut fungsi dari bagian tubuh burung. Yang pertama paruh. Paruh burung berfungsi untuk mengambil makanan. Sementara bentuk paruh burung itu berbeda-beda sesuai dengan jenis makanannya. Yang kedua sayap. Sayap burung berfungsi untuk bergerak atau terbang. Burung terbang dengan cara mengepak-ngepakkan sayapnya. Bagian tubuh yang berikutnya adalah ekor. Ekor burung berfungsi untuk menjaga keseimbangan saat burung sedang terbang. Lalu bagian tubuh yang lain kaki. Kaki burung berfungsi untuk berjalan dan juga untuk hinggap. Sementara telapak kaki burung, terutama bagian cakarnya, berfungsi untuk mencengkeram mangsanya. Ini terutama untuk burung pemakan daging. Lalu bagian berikutnya mata. Mata burung berfungsi untuk melihat benda-benda di sekitarnya. Beberapa burung memiliki penglihatan yang sangat tajam seperti burung elang. Lalu bagian tubuh berikutnya adalah bulu yang menutupi bagian tubuh burung. Bulu-bulu ini berfungsi untuk menutupi bagian tubuh burung sehingga bisa menjaga stabilitas suhu tubuhnya. Kita lanjutkan ke bagian-bagian tumbuhan. Bagian tumbuhan antara lain ada akar, batang, buah, daun, dan juga bunga. Kita akan bahas mulai dari akar. Sekarang kita akan mempelajari tentang akar. Akar adalah bagian dari tumbuhan yang tertancap di dalam tanah. Akar memiliki beberapa guna dalam tanaman, antara lain untuk menyerap air dan zat hara dari dalam tanah, untuk menunjang berdirinya tumbuhan, untuk membantu pernapasan tumbuhan, dan tempat menyimpan cadangan makanan pada tumbuhan-tumbuhan tertentu. Ini adalah jenis-jenis akar tumbuhan. Yang pertama, akar tunggang. Akar tunggang merupakan jenis akar yang terdiri dari
akar besar yang merupakan kelanjutan dari batang yang disebut akar pokok. Dan pada akar pokok ini akan muncul beberapa cabang akar. Pada umumnya, akar tunggang terdapat pada tanaman dikotil atau tumbuhan berkeping dua. Berikutnya akar serabut. Akar serabut biasanya dijumpai pada tumbuhan monokotil atau tumbuhan yang bijinya berkeping satu. Kemudian akar gantung. Akar gantung adalah jenis akar yang tumbuh pada bagian yang berada di atas akar. Akar ini umumnya menggantung di udara. Contoh tumbuhan yang memiliki akar gantung adalah pohon beringin. Lalu ada akar napas. Akar napas adalah akar yang muncul ke atas permukaan tanah atau air. Akar napas berguna untuk keluar masuknya udara pernapasan pada tumbuhan. Contoh tumbuhan yang memiliki akar napas adalah pohon bakau. Berikutnya akar pelekat. Akar pelekat adalah akar yang tumbuh pada bagian batang dan berguna untuk menempel pada kayu atau pada sesuatu di sekitarnya. Misalnya, tanaman yang punya akar pelekat adalah tanaman sirih. Kemudian ada akar tunjang. Akar tunjang adalah jenis akar yang tumbuh pada bagian bawah batang. Akar jenis ini tumbuh ke segala arah dan berguna untuk menunjang agar batang tidak mudah roboh. Contoh tanaman yang memiliki akar tunjang adalah akar pada tanaman pandan. Selanjutnya kita akan belajar tentang jenis-jenis batang. Ada 3 macam batang. Ada batang berkayu, batang rumput, dan juga batang basah. Batang merupakan bagian dari tumbuhan yang berada di atas permukaan tanah. Fungsi batang antara lain sebagai tempat tumbuhnya daun, bunga, atau buah, mengangkut air dan mineral menuju ke daun untuk proses fotosintesis, menopang agar tumbuhan berdiri kokoh, sebagai tempat menyimpan cadangan makanan pada tumbuhan tertentu. Nah, jenis-jenis batang ada 3. Yang pertama batang berkayu. Batang berkayu yaitu jenis batang yang memiliki tekstur keras dan berupa kayu. Contoh tumbuhan dengan batang berkayu antara lain mangga, jambu, jeruk, dan lain-lain. Kemudian yang kedua batang rumput. Batang rumput yaitu jenis batang yang beruas-ruas dan juga berongga-rongga. Contoh tanaman yang memiliki batang rumput adalah padi, jagung, dan juga rumput. Lalu batang basah yaitu batang yang memiliki tekstur lunak dan cenderung memiliki banyak air. Contohnya tumbuhan yang memiliki batang basah adalah bayam, pisang, dan pepaya. Sekarang kita akan belajar tentang jenis-jenis daun. Ada beberapa jenis daun. Pertama ada daun menyirip, yaitu daun yang bentuknya seperti sirip ikan. Contoh tanaman yang memiliki tulang daun menyirip adalah daun mangga, daun jambu, daun nangka, dan juga jeruk. Kemudian daun sejajar, yaitu daun yang berbentuk berupa ruas-ruas garis yang sejajar. Contohnya tulang daun sejajar itu padi, alang-alang, jagung, kelapa. Lalu ada tulang daun melengkung. Daun yang bentuknya berupa garis melengkung. Contohnya tulang daun yang melengkung itu pada tanaman sirih.
Lalu ada tulang daun menjari, yaitu daun dengan bentuk seperti jari manusia. Contoh tumbuhan dengan tulang daun menjari adalah singkong, kapas, pepaya. Sedangkan berdasarkan jumlah helaian daunnya, daun dibedakan menjadi dua macam. Ada daun tunggal dan ada daun majemuk. Daun tunggal yaitu daun yang hanya memiliki satu helai daun dalam satu tangkai daun. Contohnya daun pisang, daun singkong, daun pepaya. Sedangkan daun majemuk yaitu daun yang memiliki beberapa helai daun pada setiap tangkai daunnya. Contohnya daun belimbing, putri malu, mawar, dan sebagainya. Nah, apa sih fungsi daun itu? Daun itu berguna untuk tempat membuat makanan atau proses fotosintesis. Kemudian tempat bernapas atau respirasi. Kemudian tempat terjadinya penguapan pada tanaman, ya. Itu tentang daun, jenis daun dan juga fungsinya. Berikutnya kita akan belajar bagian-bagian bunga. Bunga sempurna itu terdiri dari ada tangkai bunga, dasar bunga, bakal biji, kelopak bunga, tangkai putih, kepala putih, benang sari, kepala sari, dan juga mahkota bunga. Bunga merupakan alat perkembangbiakan dari tumbuhan. Dan berikut ini bagian dari bunga-bunga sempurna, ya. Nah, kelopak bunga itu apa dan apa gunanya? Sementara kelopak bunga itu berguna untuk menutupi bagian bunga ketika masih kuncup. Kalau mahkota bunga itu gunanya untuk menarik perhatian dari serangga untuk membantu penyerbukan. Benang sari gunanya sebagai alat kelamin jantan pada bunga. Sedangkan putik berguna sebagai alat kelamin betina pada bunga. Kemudian dasar dan tangkai bunga itu sebagai tempat dudukan bunga. Nah, tadi Ibu sudah sebutkan bunga itu ada dua macam, ya, bunga sempurna dan bunga tidak sempurna. Kalau bunga tidak sempurna itu bunga yang hanya memiliki benang sari atau putik saja. Bunga yang hanya memiliki benang sari saja itu namanya bunga jantan. Sedangkan bunga yang hanya memiliki putik saja itu bunga betina. Sementara kalau bunga sempurna itu bunga yang memiliki benang sari dan juga putik. Bahkan ada juga bunga yang disebut bunga lengkap. Apabila bunga tersebut memiliki bagian-bagian bunga yang lengkap. Ada tangkai bunganya, ada kelopak bunganya, ada mahkota bunga, benang sari, dan juga putiknya. Nah, ini bagian-bagian dari tumbuhan, mulai dari akar, batang, daun, dan bunga. Sekian pembelajaran kita hari ini tentang bagian-bagian tubuh hewan dan juga tumbuhan serta fungsinya. Selamat belajar, terima kasih.